Surat Al-Fajr ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Jadi ini adalah bagian dari sumpahnya Allah. Jadi untuk Allah, beliau bisa sumpah dengan apapun boleh. Tapi kalau kita itu ndak boleh sumpah demi fajar, itu ndak boleh. Dengan alasan mengikuti Allah ndak boleh. Jadi kalau kita itu sumpah harus dengan nama Allah, nggak boleh sumpah dengan selain Allah. Tapi kalau Allah ya terserah Allah mau sumpah dengan apa. Demi fajar, demi waktu asar, kan banyak itu. Demi malam, demi siang, dan seterusnya. Lah, fajar yang dimaksud di sini adalah fajru kulli yaumin. Ya, fajar yang terjadi setiap hari itu, yang mana pas kita diperintahkan untuk sholat subuh. Ya. Jadi Allah bersumpah demi fajar. Ayat kedua, walayalin, dan demi beberapa malam. Asrin yang 10. Nah, malam yang 10 ini adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Jadi asru Dzulhijjah. Jadi 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Kalau tanggal 10 itu kan besoknya kita menyembelih korban. Jadi demi malam-malam yang 10 itu artinya tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini di tafsir Khazin dijelaskan, Ruwiya Ani Ibni Abbas anaha al-asrul awal min Dzulhijjah. Itu adalah 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah. Secara penanggalan itu bulan 12 ya. Li'annaha ayyamul istighol bi'akmalil hajj. Karena 10 hari itu adalah hari-hari yang tersibukkan untuk ibadah haji. Ya, hari-hari yang manusia itu tersibukkan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu di tafsir Khazin menurut Ibnu Abbas. Juga ada riwayat lain di tafsir Ibnu Katsir, walayali al-asr al-murad biha asru Dzulhijjah. Jadi malam-malam yang 10 itu ya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas, juga Ibnu Zubair, Mujahid, dan masih banyak lagi yang berpendapat seperti itu. Baik yang ulama salaf maupun kholaf. Salaf atau kholaf ini, salaf itu bukan kok yang salafi itu bukan. Salaf ini, ulama salaf itu adalah ulama yang ada di 300 tahun. 300 tahun Hijriyah.
Nah, itu disebut ulama salaf. Kalau selebihnya itu disebut ulama kholaf. Ya. Jadi jangan kholaf, ulama kholaf, ulama belakangan. Jadi ada salaf, ada kholaf. Kalau ulama salaf itu yang hidup tahun 1 sampai 300 Hijriyah itu disebut salaf. Kalau selebihnya itu kholaf. Ya. Lah banyak ulama salaf maupun kholaf yang berpendapat bahwa walayalin asr ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, terutama bagi yang melaksanakan ibadah haji. Adapun yang tidak melaksanakan ibadah haji, tanggal 1, tanggal 10 sampai tanggal 10 itu ya itu hari-hari istimewa juga untuk ibadah. Jadi ada riwayat menjelaskan, jadi amalan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu luar biasa. Enggak ada tandingannya kan gitu. Yang bisa nandingi adalah orang yang keluar rumah membawa jiwanya, membawa hartanya untuk berjuang di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali lagi. Dia meninggal, hartanya habis. Lah itu yang bisa nandingi. Ya. Jadi disempatkan betul itu untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu untuk beribadah. Ya. Itu hari istimewa betul. Ayat yang ketiga, wasafi dan demi yang genep. Ya, demi yang genep. Wal watri dan demi yang ganjil. Yang genep itu makhluk. Kenapa makhluk dianggap genap? Karena ada pasangannya. Ya, ada pasangannya. Ya. Jadi di tafsir Jalalain disebut az-zauj yang berpasangan memang. Ya, yang berpasangan. Kalau makhluk itu ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ada kecil, ada besar, ada siang, ada malam, kan begitu. Ada hitam, ada putih, semuanya dijadikan berpasangan. Lah kalau wal water demi yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waqala al-Aufi ani Bani Abbas wasafi wal water qala Allahu watrun waqidun wa antum sab'un. Jadi yang ganjil yang satu itu hanya Allah. Sedangkan kalian itu genep. Genep. Ya, genep. Jadi kalau dalam bacaan kafes terutama memang wawunya di fathah, water gitu. Ada juga dalam bahasa Arab juga witer. Ya. Kalau dalam hadis biasanya al-witer. Witer itu ganjil. Water ya sama ganjil. Jadi ada yang membaca dengan wawu di fathah, ada yang membaca dengan wawu di kasroh. Nah, di tafsir Jalalain dijelaskan bi fathil wawi wa kasriha. Jadi dengan wawu
yang di fathah juga bisa, dengan wawu yang di kasroh juga bisa. Ini dua bahasa atau dua logat yang masyhur. Artinya adalah al-fardu, ya, sendirian atau ganjil. Kemudian ayat keempat, walaili, dan demi malam. Demi malam. Idza yasri, ketika berjalan apa malam. Dan Allah juga bersumpah demi malam ketika malam itu berjalan. Jadi berjalan artinya mukbilan wa mudbiron. Jadi mukbilan itu datang, wa mudbiron dan pergi. Jadi demi malam ketika malam itu berjalan. Ya kalau masih sore itu berarti malamnya datang. Nanti dini hari, nanti malamnya pergi. Terus seperti itu. Hal apakah fidzalika, di dalam demikian itu sumpahnya Allah. Jadi fidzalika, di dalam demikian itu, al-qasam, qasamun utawi sumpah, lidzi hijrin, bagi orang yang mempunyai akal. Hijrin bimakna aklin, ya. Jadi hijrin bimakna aklin. Lah, jawabnya sumpah mahdhuf. Jadi jawabul qasami mahdhufun ai la tu'andabunna ya kufaru Mekkah. Ya. Jadi niscaya kalian akan disiksa sungguh wahai kafir-kafir Mekah. Ya, kalian akan disiksa sungguh. Lah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Itu maksudnya adalah apakah sumpahnya Allah dalam ayat 1 dan ayat 4 adalah sumpah atau dianggap sumpah oleh orang-orang yang berakal? Jawabnya ya. Gitu loh. Jadi maksudnya adalah sumpahnya Allah dalam ayat 1 sampai 4 adalah sumpah yang bisa diterima oleh siapapun asalkan dia punya akal. Ya, jadi sumpahnya Allah di ayat 1 sampai ayat 4 itu adalah sumpah yang bisa diterima oleh siapapun asalkan orangnya punya akal. Lah, kemudian jawabnya sumpah adalah kalian, wahai orang-orang kafir Mekah, pasti akan disiksa oleh Allah. Akan disiksa oleh Allah. Nah, sebagai bukti bahwa Allah mampu menyiksa, nah itu dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu ayat 6. Yang isinya adalah alam taro. Apakah belum mengetahui engkau Muhammad? Apakah belum mengetahui engkau Muhammad? Jadi alam taro bermakna alam taklam, ya Muhammad. Apakah kamu belum tahu, wahai Muhammad, tentang kaifa bagaimanakah Fa'ala berbuat sapa rabbuka Tuhan engkau Muhammad biadin terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini sesudah Nabi Nuh
sebelum Nabi Ibrahim. Ya, sesudah Nabi Nuh, sebelum Nabi Ibrahim, dan sebelum kaum Samud. Jadi kaum Ad ini nabinya adalah Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Setelah kaum Ad binasa, lah nanti muncul kaum Samud. Nah, kaum Samud itu nabinya Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh. Apakah engkau belum tahu, wahai Muhammad, bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Artinya bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Jadi kaifa ahlakahum. Jawabnya ya sudah. Apa kamu belum tahu, wahai Muhammad, bagaimana dulu Allah menghancurkan kaum Ad? Jawabnya ya sudah. Jadi ayat 6 ini adalah termasuk lanjutan dari isi sumpahnya Allah. Maksudnya adalah bahwa Allah pasti menyiksa orang-orang kafir. Nah, sebagai bukti Allah mampu melakukannya adalah Allah telah menghancurkan kaum Ad di masa lalu. Jadi kalau kaum Ad saja bisa dihancurkan oleh Allah, apalagi hanya orang-orang kafir Mekah. Jawabnya ya lebih gampang. Ya, jawabnya ya lebih gampang. Iram, ya, Iram itu adalah kaum Ad yang pertama. Iram itu adalah hiya adul ula. Jadi kaum Ad yang pertama. Jadi yang dibinasakan oleh Allah itu adalah kaum Ad yang awal. Kaum Ad yang awal. Lah, apa ada kaum Ad yang masih hidup? Ya tentunya ada, karena yang disiksa oleh Allah itu yang kafir. Sedangkan Nabi Hud, dia kan juga bagian dari kaum Ad. Dan orang-orang beriman yang bersama Nabi Hud itu kan sebenarnya juga bagian dari kaum Ad. Tapi berhubung beriman, mereka tidak disiksa. Lah, kaum Ad yang dimaksud ini adalah, yang disiksa oleh Allah, ini adalah kaum Ad yang pertama. Ya, kaum Ad yang pertama. Jadi gelombang awal. Lah nanti kan Nabi Hud dan orang-orang mukmin kan selamat dari siksa kan juga punya ya keturunan kan. Nah, keturunannya ya juga tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat itu. Lah mereka tidak disiksa. Tuh. Karena memang beriman. Datil imat yang mempunyai tiang. Datil imat itu artinya yang mempunyai tiang. Sing duweni cagak, nek cara Jawane ngoten. Artinya posturnya itu tinggi. Jadi datil imat artinya atul, ya, mempunyai tinggi yang luar biasa. Kanatu lutawil minhum arbaati dirok. Nah, di tafsir Jalalain dijelaskan, jadi orang yang tinggi dari kalangan kaum Ad itu tingginya bisa mencapai arba'amiati diroin. Jadi 400 dirok. 400 dirok, ukuran diroknya ya kaumnya Nabi Muhammad. Ya, satu dirok itu
dari ujung jari sampai siku, itu dhira'. Lah itu tingginya 400 dhira'. Di tafsir Jalalain kan dijelaskan. Jadi arba'a mi'ati dhira'. Ya, 400 dhira'. Lah kalau kita ukur dengan dhira' kita itu paling setengah meter ya. Kali 400 berapa? 200 meter. Elek-eleke dhuwure sakmono. Kaum Ad yang diseksa oleh Allah dulu itu. Ya raksasa betul. Dhira' itu kan antara ujung jari tengah ini sampai siku. Nah, wes katakan ini setengah meter. Sementara tingginya 400 dhira'. Ya sekarang ngitung 200 meter dhuwure. Kaya apa kuwi dhuwure? Dhuwur tenan. Dan itu keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Lah, keturunan Adam itu memang tambah lama tambah cebol. Kita itu manusia sisa-sisa kita ini. Lah nanti mungkin 100 tahun lagi, orang itu paling tinggi mungkin ya cuma 1 meter itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Paling ya tinggal sak meter itu wis dianggap dhuwur mungkin. Itu. Nah, dari Ibnu Abbas di tafsir Tobari dijelaskan Dzatil imat yakni tuluhum mislul imat. Jadi Allah menyebutnya seperti cagak tiang itu karena memang ya orangnya tinggi seperti tiang. Ya. Lah kalau menurut tafsir Khazin beda lagi. Qala muqatil kana tulu ahadihim isnai asar dhiro'an. Ada yang menyebutkan ya tingginya hanya 12 dhira'. Ya wis sing bener sing endi ya wis sing penting wonge dhuwur-dhuwur. Kuat-kuat. Dhuwur-dhuwur kuat-kuat. Nah, kehidupan kaum Ad ini nomaden. Jadi tidak punya tempat menetap itu enggak. Jadi rumah mereka itu ya kemah, bosen di suatu tempat nanti pindah di tempat lain. Nanti jarak berapa bulan nanti pindah lagi ke tempat lain. Jadi rumahnya berupa kemah-kemah dan selalu berpindah-pindah. Tuh. Alati yang lam yuhlak, tidak pernah menciptakan. Saya ulang, lam yuhlak tidak pernah diciptakan. Tidak pernah diciptakan. Apa misluha semisal kaum Ad fil biladi di seluruh negeri. Ya. Jadi di dunia ini Allah tidak pernah menciptakan kaum yang lebih kuat daripada kaum Ad. Jangankan lebih kuat, sama saja enggak. Jadi yang mana kaum Ad itu adalah kaum yang tidak ada tandingannya di negeri manapun. Kaum yang menyamai saja tidak pernah ada, apalagi yang lebih luar biasa, ya lebih tidak ada lagi. Jadi fi batsihim wa kuwatihim. Jadi di dalam pukulan mereka dan kekuatan mereka. Jadi nek tukaran ngono ya menangan tenan. Ya kuat tenan. Dan memang tidak pernah ada
makhluk sekuat kaum Ad itu. Ya. Jadi Allah yakni lam yuhlak mislu dalikal qabilah fitul. Jadi tidak pernah ada ya, manusia yang seperti qabilahnya kaum Ad itu tidak pernah ada. Tingginya segitu itu tidak pernah ada. Fituli wal kuwah, tidak ada yang kekuatannya lebih luar biasa daripada mereka. Wahum alladzina qalu man asadda minna quwwah. Nah, berhubung mereka merasa paling kuat, paling hebat, mereka itu mengatakan man asaddu minna quwwah. Ayo sapa sing luwih kuat daripada aku? Ayo, endi? Ya. Nah, secara nasab jadi kaum Ad ini adalah keturunan Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Ya. Secara nasab loh ya. Di tafsir Khazin dijelaskan Ad ini adalah putranya Aus, putranya Iram, putranya Sam, putranya Nabi Nuh. Ini secara nasab. Ya. Jadi Nabi Nuh ini kan punya 4 putra, ya, punya 4 putra. Yang satu itu mati pas banjir, ya, mati pas banjir, seperti dijelaskan di ayat lain itu. Ya bunayyar kam ma'ana wala takun ma'al kafirin kan gitu. Lah yang anaknya mati itu namanya Kan'an. Ya, anaknya Nabi Nuh yang mati itu namanya Kan'an. Lah selain itu beliau masih punya 3 anak lagi dan semuanya beriman, ikut dalam kapal itu. Salah satunya Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis. Ya. Sam, Ham, dan Yafis. Lah, untuk kaum Ad ini adalah keturunan dari Sam. Sam bin Nabi Nuh. Sam bin Nabi Nuh. Kalau orang Jawa enggak tahu kita keturunan yang mana, pasti dari 3 anak itu. Jadi kalau kita dinisbatkan sebagai anak Adam itu sebenarnya terlalu jauh. Ya, manusia yang tersisa di muka bumi sekarang ini semuanya adalah keturunan Nabi Nuh. Kita itu keturunan Nabi Nuh. Nah, cuma kita nggak tahu entah dari Sam, entah dari Ham atau dari Yafis. Kita enggak tahu. Ya. Lah Nabi Nuh itu kan dijuluki oleh Allah Abd dan Sakuro, hamba yang bersyukur. Jadi secara nasab kita itu keturunan orang baik. Kok sampai dadi wong kafir itu ya kebacut. Ora isin karo leluhure berarti. Kita itu keturunan Nabi Nuh. Turunan Nabi Nuh. Bisa dipahami sampai sini ya? Dalam sebuah riwayat yang masuk kapal itu ada 70 orang. Ya. 70 orang termasuk Nabi Nuh dan 3 anaknya itu dan orang-orang mukmin yang lain. Tapi setelah turun dari kapal, jadi banjirnya reda itu, mereka itu meninggal tanpa punya keturunan. Ya, mereka meninggal
Ya meninggalnya secara wajar, tapi tanpa meninggalkan keturunan. Yang punya keturunan ya cuma 3 anaknya Nabi Nuh itu. Ya, 3 anaknya Nabi Nuh itu. Jadi jalur nasab kita itu sampai Nabi Nuh. Jadi 70 orang dalam kapal kan terombang-ambing waktu banjir itu. Begitu banjirnya reda, mereka turun dari kapal, terus memulai kehidupan yang baru kan gitu kan. Lah, semuanya meninggal tanpa ada keturunan kecuali 3 anaknya Nabi Nuh itu. Dan ya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Lah kita ini termasuk dari keturunan Nabi Nuh itu, entah dari Sam atau Ham atau Yafis. Di surat Bani Israel kan disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan sakuro. Jadi kalian itu adalah keturunan dari orang yang kami muat angkut di kapal bersama Nabi Nuh. Tapi lebih spesifiknya yaitu tadi semuanya keturunan Nabi Nuh lewat 3 putranya itu. Karena putra yang satu tenggelam, termasuk istrinya Nabi Nuh sendiri juga tenggelam itu. Bisa dipahami ya? Ya. Wa Samuda dan pada kaum Samud. Nah, kaum Samud ini sesudah kaum Ad. Artinya apa? Lah sekarang apa kamu belum tahu wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud? Ya, bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud? Lah kaum Samud ini nabinya adalah Nabi Soleh, nabinya Nabi Soleh, yaitu aladina orang-orang Jabu yang ngerowoi mereka. Jabu maknanya ngerowoi. Nek cara Jawane ngerowoi, karena yang dijadikan objek itu adalah batu-batu gunung itu. Jadi jabu bimakna kotou, ngerowoi utawa mbolongi utawa medoti, asohro pada batu. Jadi asohro itu jamak dari sohroh. Ya, asohr itu jamak dari sohroh. Batu hitam yang keras, yang atos, yang gede itu. Wattakhoduha buyutan. Itu dalam rangka dijadikan rumah. Ya, dijadikan rumah. Jadi peninggalannya sekarang ya masih ada itu di sekitar Jordan itu, sekitar situ. Jadi gunung-gunung sing dibolongi dijadikan rumah. Jadi kaum Samud itu kalau musim dingin dia masuk ke dalam gunung batu itu, ya masuk ke situ untuk menghangatkan badan. Nah nanti kalau musim panas ya mereka keluar, ya tinggalnya di dataran-dataran rendah itu. Bilwadi di lembah. Nah, ini di tafsir Jalalain dijelaskan Wadil Kuro. Ya, Wadil Kuro. Jadi, wakanu yan itu naminal jibali buyuta.
Jadi mereka itu mengukir, ngerowoi, bolongi gunung-gunung yang terdiri dari bebatuan itu dikerowoi, dibolongi, dijadikan tempat tinggal. Terutama pas musim dingin, delesep neng gunung-gunung itu bisa dilacak itu tempatnya di sekitar Wadil Kuro. Wa Fir'auna dan pada Fir'aun artinya apa kamu belum tahu wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun, membinasakan Fir'aun. Dil Autadi yang mempunyai patok itu mempunyai salib. Jadi patok yang dimaksud itu salib. Ya salib seperti yang untuk identitas orang Nasrani itu salib. Jadi Fir'aun itu kalau ditentang, yang menentang itu ditangkap, disalib sampai mati kan gitu. Jadi salib itu adalah salah satu bentuk siksaan. Jadi sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Yusuf ya sudah ada. Ya. Terus di era Fir'aun ya ada. Nah. Jadi untuk menyiksa siapa yang menentang dia. Jadi yusadu ilaiha yadai warijlai man yu'adzibahu. Jadi orang yang disiksa oleh Fir'aun itu dua tangannya diikat, dua kakinya diikat. Jadi yusadu ilaiha yadai warijlai man yu'adzibuhu. Jadi punya ya salib intinya, salib. Jadi untuk menteng, untuk menyiksa siapapun yang menentang dia. Lah di era Nasrani lah salib itu dijadikan simbol agama. Itu loh. Jadi biar kita tahu sedikit sejarah. Jadi salib itu sudah ada sejak lama, sejak Fir'aun ada, bahkan sebelumnya zaman Nabi Yusuf itu ya sudah ada. Nah itu memang digunakan ya, umumnya oleh raja-raja Mesir untuk menyiksa musuh-musuhnya itu. Ya, menyiksa musuh-musuhnya. Terus berhubung yang menyerupai Nabi Isa itu juga disalib kan gitu kan. Disalib, nah, terus dijadikan simbol agama. Nah, gitu. Salib itu sudah ada sejak dulu. Kalau ditanya dalilnya bahwa salib itu sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf, ya di surat Yusuf itu. Payus labu patak kulut toiru miroksih. Nah. Ya. Payus labu patak kulut toiru miroksih. Qudiyal amrul lati fihi tastafian. Nah itu. Kalau di zaman Fir'aun ya la usol liban nakum dan seterusnya itu. Jadi para penentangnya ya disalib memang.
itu alat menyiksa yang pada akhirnya dijadikan oleh orang Nasrani sebagai simbol agama. Yaitu aladina orang-orang togou yang diktator mereka atau durhaka mereka fil bilad di dalam negara yang mereka kuasai. Jadi togou bermakna tajab baru, mereka suka memaksakan kehendak. Ya. Jadi kaum-kaum yang tersebut di atas itu sama saja kelakuannya. Jadi berbuat durhaka di negaranya masing-masing. Ya, di negaranya masing-masing. Tuh. Nek kaum Ad ya penggaweane ngerampok. Kowe liwat kene bayar. Orang bayar tak pateni. Wong awake gede-gede. Ya kan? Fir'aun apalagi. Fa'aksaru maka memperbanyak mereka fiha di dalam negaranya masing-masing al-fasad pada kerusakan. Kerusakan itu al-qatla wa ghairahu. Jadi membunuh orang dan kerusakan-kerusakan yang lain. Jadi mereka banyak melakukan kerusakan di negaranya masing-masing. Jadi fa'aksaru fihal fasad. Kerusakan yang dimaksud itu adalah tentang aturannya Allah Rasul. Jadi sebagus apapun dunia ini, semakmur apapun suatu negara, kalau ternyata tentang aturannya Allah Rasul itu hukumnya membuat kerusakan. Gitu nggih. Fir'aun itu kalau dipikir-pikir ya raja, dia penguasa di Mesir. Ya. Dia merasa berhak untuk disembah karena dia merasa bisa mensejahterakan rakyatnya. Gitu loh. Aku ning kene iki raja, kowe kabeh rakyatku. Kebutuhanmu wis tak cukupi. Makanya aku sembahan kan gitu. Ya. Jadi walaupun suatu negara itu makmur, sejahtera, ya kebutuhannya tercukupi semua, tapi kalau tentang aturannya Allah Rasul itu berarti membuat kerusakan. Ya, berarti membuat kerusakan. Disuruh mengesahkan Allah kok tidak mau, ya itu membuat kerusakan namanya. Nah, Fir'aun itu ya contohnya ya Fir'aun itu tadi. Dia raja dan merasa mampu mensejahterakan rakyatnya. Kemudian merasa berhak dijadikan Tuhan. Walaupun yang dipelokoto itu Bani Israel. Ya, disuruh jadi budaknya, disuruh kerja berat-berat gitu. Kan gitu. Fasoba maka menuangkan. Ya, maka menuangkan alaihim atas mereka sauto adabin pada cambuk seksaan. Ya, saut itu makna aslinya cambuk, pecut, ya, pecut. Dan endingnya Allah menuangkan atas mereka cambuk seksaan. Jadi pecute seksa. Ya artinya sejenis seksaan menurut seksaannya masing-masing itu. Lah kata cambuk itu menggambarkan seksa yang pedih. Itu loh. Ya kaya nek awake dhewe dipewecut ngono kuwi, ya lara gitu. Ya. Kaya awake dhewe nek pecut ngono ki ya lara.
Nah, ini menggambarkan bahwa siksaannya memang betul-betul menyakitkan untuk masing-masing kaum itu. Entah kaum Ad, entah kaum Samud, atau Fir'aun dan bala tentaranya. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhan engkau Muhammad iku labir mirsad. Wis saya menjaga. Menjaga itu artinya mengawasi betul setiap amal dari makhluknya. Jadi mengawasi betul setiap amalan dari makhluknya. Kalau di tafsir Jalalain dijelaskan di sini yarsudu a'malal ibad. Jadi mengawasi, mengintai ya, seluruh amalan hambanya. Fala yafutuhu minha sayun liyujaziyahum alaiha. Tidak ada yang terlewat, satu pun tidak ada yang terlewat. Tujuannya memang Allah pengen memberi balasan. Dan Allah tidak salah. Ya, nek bener ya diselametke, nek salah ya disiksa. Intine ngoten niku. Lah kalau di Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menjelaskan yasma'u wa yara. Jadi Allah itu selalu mendengar, selalu melihat. Yakni yarsudu khalqahu fima ya'malun. Jadi mengawasi semua makhluknya terhadap apapun yang mereka amalkan. Itu inna rabbaka labil mirsad. Gimana? Ya. Fa amal insan, maka adapun manusia. Ya, adapun manusia. Manusia di sini adalah manusia yang kafir. Ini sebenarnya butuh penjelasan banyak ini nanti. Jadi manusia di sini adalah manusia yang kafir. Di tafsir Jalalain ada itu. Al-insan bimakna al-kafir. Jadi manusia ini adalah manusia yang kafir. Lah tujuannya dijelaskan, kalau kita masih seperti ini nanti, ya segera merubah sikap. Krana iki kelakuannya wong kafir. Nek kelakuannya awake dhewe sik mirip iki kok. Nah, ya mohon segera dirubah sikapnya. Idza mabtalahu ketika menguji atau kan memberikan ujian, memberikan cobaan pada manusia kafir. Sapa rabbuhu Tuhannya. Jadi ibtalahu bimakna ihtabarahu. Fa'akramahu maka memuliakan siapa Tuhan pada manusia bil mali wa ghairihi, entah dengan harta, dengan pangkat, dengan kesehatan yang bagus, ya, dengan kekuatan yang luar biasa misalnya. Wa na'amahu dan memberi nikmat sapa Tuhannya pada insan. Fayaqulu maka berkata dia insan, Robbi utawi Tuhanku, iku akromani memuliakan siapa Tuhan ni padaku. Jadi manusia kafir itu ketika oleh Allah diberi ujian yang mana ujiannya berupa kemuliaan, ya, dan Allah memberi nikmat pada dia. Contohnya diberi badan sehat, kuat, kesehatannya terjamin, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, ya, rezekinya lancar. Nah, dia akan mengatakan, wah ini Tuhan memuliakanku ini. Nah, Tuhan memuliakanku. Kemudian ayat 16 ya. Ini gathukane soale nek ora diwaca bareng kaya ane piye ngono. Wa ama dan adapun
Idza mabtalahu ketika menguji, memberi cobaan siapa Tuhan, siapa Allah pada manusia kafir. Faqadara maka mengira-ira atau menyempitkan. Qadara bimakna doyako, menyempitkan siapa Allah ya, alahi atas manusia kafir rizqahu pada rezekinya. Ya entah badannya sakit, nggak punya uang, di PHK, ya kan, usahane bangkrut, ngono misale, ya kan. Cobaane kuwi sing ora enak, anake lara, bojone minggat dan seterusnya. Jadi rezekinya itu betul-betul dipres karo Gusti Allah, dipres. Fayaqulu maka berkata dia, manusia yang kafir, Robbi utawi Tuhanku iku ahanani, menghinakan siapa Tuhan ini padaku. Salah satu kesimpulannya apa? Orang itu kalau kafir, kesuksesan itu diukur dari materi. Ya, kalau uangnya banyak, kesehatannya bagus, wah berarti Allah memuliakan aku. Dia percaya pada Allah, itu percaya. Tapi pada saat rezekinya sedikit, ya, badannya sakit, ya, keluarganya berantakan, wah ini Allah menghinakan aku itu. Ya, seperti itu. Jadi ukurannya adalah materi. Niku nek menungso kafir. Wong kowe melarat ngono, aku sing sugih, berarti agamane bener aku. Ngono kuwi. Mesti ngono kuwi. Itu. Nyatane kowe karo aku sugih aku. Berarti aku luwih dimulyake karo Gusti Allah daripada kowe. Omongane ngono kuwi. Nah, gitu. Jadi ukurannya bukan ukuran syariat, dalil Quran hadis, itu bukan. Ukurannya duitnya akeh sapa. Ya. Nek akeh aku berarti agamaku luwih bener timbang agamamu. No. Nek kowe melarat wis ora tak reken. Wong kowe lho diasorke karo Gusti Allah. Nah, itu salah satu kesimpulannya seperti itu. Jadi hatinya tertutup dari Quran hadis, terbuka dengan dunia. Terbuka dengan dunia. Sehingga alat ukur kebenaran itu ya materi. Materi. Duit, pangkat, dan seterusnya. Itu sifatnya manusia kafir. Sehingga dalam kehidupan itu orang mikir akhirat, ibadah engko nomor loro. Sing penting aku golek duit sing akeh, ngono kan? Ya. Golek pangkat sing dhuwur. Engko nek enek wong dadi saingan ya tak singkirke. Kalau disingkirkan secara kasar ndak bisa, ya secara halus. Secara halus ndak bisa, ya disantet, ngono kan? Nanti kalau dapat uang, jangan dikasihkan siapapun. Ngopo sedekah barang. Tuh. Sehingga mereka akan melakukan berbagai kejahatan. Di ayat-ayat berikutnya itu mereka mampu. Nah loh, rebutan warisan iya, dijaluki dhuwit nggo nyumbang anak yatim ya ora gelem. Ngekeki wong miskin apa meneh, ya kan? Dan soal harta itu senengnya luar biasa. Karena menurut mereka ukuran kesuksesan itu ya itu. Lah kok nek mati piye? Gampang, bayar wong kon nyolati. Iya kan? Ngono. Gampang bayar wong kon nyolati. Ini jenis orang kafir yang
Sebenarnya percaya adanya Allah itu percaya dia. Ya kan? Yang memberi rizki itu Allah itu percaya, yang menyempitkan rezeki juga Allah itu percaya. Tapi ada satu kesalahan itu tadi. Ukuran kesuksesan adalah materi. Gimana? Cukup dulu?